40 hari setelah suamiku meninggal, aku dan anakku berziarah. Di makam itu, duniaku runtuh saat anakku menunjuk sosok pria yang memeluk wanita lain. Ternyata suamiku masih hidup. Dia dan mertuaku memalsukan kematian demi hartaku. Sakit hati ini tak terkira. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mobilku berhenti tepat di depan gerbang rumah. Matahari siang itu terasa sangat terik, menyengat kulit. Namun, panas matahari tidak sebanding dengan panas di dadaku saat melihat pemandangan di teras rumah. Pintu gerbang terbuka lebar. Di sana, di atas lantai marmer teras yang biasa aku bersihkan setiap pagi, berserakan koper-koper besar. Itu koper-koperku. Baju-bajuku sebagian keluar dari resleting yang tidak tertutup rapat. Mainan Bagas, anak semata wayangku, tergeletak begitu saja di dekat pot bunga yang pecah. Aku turun dari mobil dengan langkah gemetar. Jantungku berpacu sangat cepat. Aku baru saja pulang dari kantor pengacara untuk mengurus berkas perusahaan. Pikiranku masih kacau. Tetapi pemandangan ini membuat darahku mendidih. Aku melangkah masuk ke halaman. Belum sempat aku berteriak memanggil pembantu. Pintu utama terbuka kasar. Sosok wanita tua dengan wajah angkuh berdiri di sana. Itu Ibu Sari, mertuaku. Dia melipat tangan di dada. Senyum sinis menghiasi bibirnya yang bergincu merah menyala. Dia menatapku seolah aku adalah sampah yang mengotori pemandangan. Ibu Sari menendang salah satu koperku hingga terguling ke halaman rumput. Dia tertawa kecil. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Dia berkata bahwa aku tidak punya hak lagi di rumah ini. Dia menyuruhku memungut barang-barangku dan pergi membawa anakku. Aku menatapnya tidak percaya. Rumah ini aku beli dengan uang warisan ayahku. Bagaimana mungkin dia mengusirku dari rumahku sendiri? Aku mencoba menahan emosi. Aku bertanya apa maksud semua ini. Aku mengingatkan dia bahwa aku masih menantunya, istri dari almarhum anaknya. Namun, jawaban Ibu Sari membuat duniaku berhenti berputar sejenak. Dia berkata bahwa statusku sudah tidak ada artinya. Dia bilang rumah ini sekarang milik anaknya. Aku bingung. Anaknya, Reza, suamiku, sudah meninggal 40 hari yang lalu. Kami baru saja menggelar tahlilan. Tanah kuburannya bahkan belum kering benar. Aku mengira Ibu Sari sudah gila karena kesedihan. Aku hendak melangkah mendekatinya, berniat menenangkannya. Tetapi langkahku terhenti total. Dari balik punggung Ibu Sari, muncul sosok laki-laki. Dia mengenakan kemeja linen santai dan celana pendek. Dia memegang gelas berisi jus jeruk. Wajahnya segar bugar. Tidak ada tanda-tanda sakit. Tidak ada kain kafan. Laki-laki itu menyesap jusnya dengan santai sambil menatapku. Itu Reza. Suamiku yang seharusnya sudah terbujur kaku di dalam tanah. Dia berdiri di sana, hidup, sehat, dan tersenyum mengejek ke arahku. Lututku lemas seketika. Aku hampir jatuh terduduk jika tidak berpegangan pada pilar teras. Reza melangkah maju. Dia berdiri di samping ibunya. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Dia berkata bahwa aktingku saat menangis di kuburan cukup bagus. Tapi sekarang pertunjukan sudah selesai. Dia mengatakannya dengan nada datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Otakku berusaha mencerna situasi. Suamiku hidup. Dia tidak mati serangan jantung seperti yang dikatakan dokter waktu itu. Dia berdiri di sini, mengusirku. Aku bertanya dengan suara parau, bagaimana ini bisa terjadi? Aku bertanya apakah dia hantu. Reza tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dulu sangat aku cintai, kini terdengar seperti suara iblis. Dia bilang dia bukan hantu. Dia bilang dia memalsukan semuanya karena dia muak hidup denganku. Dia muak diatur-atur soal keuangan. Dia ingin bebas. Dan kebebasan itu butuh uang. Uang asuransi jiwanya sudah cair.
Aset-aset perusahaan yang aku kelola juga sudah dia alihkan kuasanya secara diam-diam lewat surat-surat yang pernah aku tanda tangani tanpa membaca teliti saat aku sedang sibuk merawat Bagas yang sakit demam berdarah bulan lalu. Kemarahanku mulai menggantikan rasa syok. Aku mengepalkan tangan erat-erat. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga terasa perih. Aku menatap Reza dan Ibu Sari bergantian. Mereka bersekongkol. Ibu dan anak ini merencanakan kematian palsu hanya untuk merebut hartaku dan menyingkirkanku. Mereka pikir aku wanita bodoh yang hanya bisa menangis di pojokan. Mereka salah besar. Selama ini aku diam bukan karena bodoh, tapi karena aku menghormati mereka sebagai keluarga. Ibu Sari maju selangkah. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang kurus. Dia membentakku agar segera pergi sebelum dia memanggil satpam kompleks untuk menyeret kami. Dia bilang Bagas boleh ikut aku karena mereka tidak butuh beban anak kecil yang menyusahkan. Hatiku sakit mendengar nenek kandung berbicara seperti itu tentang cucunya sendiri. Bagas adalah darah daging Reza. Tapi Reza hanya diam saja mendengar ibunya menghina anaknya. Reza bahkan sibuk memainkan ponselnya, seolah pengusiran istri dan anaknya adalah hal sepele. Aku menarik napas panjang. Aku menegakkan punggungku. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku menangis lagi. Air mataku sudah habis untuk menangisi kematian palsu itu. Sekarang yang tersisa hanya tekad untuk melawan. Aku menatap mata Reza tajam. Aku berkata dengan suara tenang namun penuh penekanan. Aku bilang silakan nikmati kemenangan semu ini. Aku bilang silakan tertawa sepuasnya hari ini. Reza mendengus. Dia meremehkan ancamanku. Dia bilang aku tidak punya apa-apa lagi. Semua rekening sudah dia blokir aksesnya dari sisiku, atau setidaknya itu yang dia pikirkan. Dia bilang sertifikat rumah sudah ada di tangannya. Dia merasa di atas angin. Dia merasa jenius karena berhasil menipu semua orang, termasuk pihak asuransi dan tetangga. Dia menantangku untuk lapor polisi. Dia yakin polisi tidak akan percaya pada wanita histeris yang baru kehilangan suami. Dia sudah menyiapkan alibi bahwa aku gila karena depresi. Kata-kata Reza menyadarkanku betapa jahatnya manusia yang pernah tidur satu ranjang denganku selama 7 tahun ini. Dia tidak hanya ingin hartaku. Dia ingin menghancurkan kewarasanku di mata orang lain. Dia ingin aku dianggap gila agar kesaksianku tidak valid. Ini rencana yang sangat matang dan keji. Namun, ada satu hal yang Reza lupakan. Dia lupa bahwa aku adalah putri dari seorang pengusaha yang merintis bisnis dari nol. Darah pejuang mengalir di tubuhku. Aku bukan boneka yang bisa dibuang begitu saja. Aku melangkah mundur perlahan mendekati koper-koperku. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan bersujud di kaki mereka minta dikasihani. Itu yang mereka harapkan, tapi tidak akan aku berikan. Aku mengambil koperku yang berisi pakaian Bagas. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya hari ini. Aku berkata bahwa permainan ini belum selesai. Aku berkata bahwa orang yang tertawa paling akhir adalah pemenangnya. Reza tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Dia melempar kunci mobilku ke halaman rumput. Dia bilang mobil itu masih atas namaku jadi aku boleh membawanya pergi sebagai pesangon. Dia dan ibunya berbalik badan, masuk ke dalam rumah, dan membanting pintu keras-keras. Bunyi debum pintu itu menggema di hatiku, menutup lembaran masa laluku sebagai istri yang berbakti. Aku memungut kunci mobil di rumput. Aku mengangkat koper-koper itu satu persatu ke bagasi mobil dengan tenaga tersisa. Air mata mulai menetes, bukan karena sedih kehilangan suami, tapi karena marah pada diriku sendiri yang sempat begitu buta mencintainya. Aku masuk ke mobil. Aku melihat Bagas duduk diam di kursi belakang dengan wajah bingung. Dia bertanya kenapa ayah ada di sana tapi tidak mau memeluknya. Pertanyaan polos Bagas merobek hatiku. Aku menghapus air mataku kasar. Aku menyalakan mesin mobil. Aku berjanji dalam hati, aku akan membuat mereka membayar setiap tetes air mata anakku. Saat mobilku melaju meninggalkan pekarangan rumah mewah itu, aku melirik ke kaca spion. Aku melihat gorden jendela kamar utama tersibak sedikit. Reza pasti sedang mengintip, memastikan aku benar-benar pergi. Dia tidak tahu, 1 jam sebelum aku pulang ke rumah ini,
Aku sudah bertemu dengan pihak bank. Aku sudah membekukan rekening perusahaan utama dengan menggunakan hak veto pemegang saham mayoritas yang tidak bisa dia ganggu-gugat dengan surat kuasa palsu itu. Mereka mungkin menguasai rumah dan uang tunai di brankas. Tapi aliran dana utama sudah aku matikan. Perang baru saja dimulai. Dan aku siap menjadi panglimanya. Malam ini aku dan Bagas menginap di sebuah hotel sederhana di pinggir kota. Bagas sudah terlelap karena kelelahan menangis. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lampu jalanan yang temaram dari balik jendela. Pikiranku melayang mundur, memutar ulang kaset kehidupan kami setahun belakangan ini. Aku mencoba mencari di mana letak kesalahanku, di mana aku melewatkan tanda-tanda pengkhianatan itu. Kini, dalam keheningan malam, potongan-potongan teka-teki itu mulai tersusun jelas. Semua bermula sekitar 6 bulan yang lalu. Reza mulai pulang larut malam dengan wajah kusut. Dia yang biasanya rapi, mulai terlihat berantakan. Dia sering mengeluh sakit kepala. Saat aku bertanya, dia akan membentakku. Dia bilang aku tidak mengerti beban yang dia pikul. Dia bilang bisnis kargonya sedang di ujung tanduk. Klien-klien besar memutus kontrak. Kapal pengiriman bermasalah. Semua alasan teknis yang saat itu aku percayai mentah-mentah karena aku menghormati ranah kerjanya. Lalu teror itu dimulai. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, gedoran keras terdengar di pintu depan. 3 orang laki-laki berbadan besar dengan wajah sangar memaksa masuk. Mereka berteriak-teriak menagih utang. Mereka memaki Reza dengan kata-kata kasar. Mereka melempar vas bunga kesayanganku hingga pecah berkeping-keping. Bagas menangis ketakutan dalam pelukanku. Reza terlihat memohon-mohon pada mereka, berlutut di kaki preman-preman itu. Dia minta waktu tambahan. Pemandangan suamiku diinjak-injak harga dirinya membuat hatiku hancur saat itu. Aku ingin membantu. Setelah preman-preman itu pergi dengan ancaman akan membakar rumah, Reza menangis di pangkuanku. Dia mengaku meminjam uang pada rentenir untuk menutupi kerugian perusahaan. Jumlahnya miliaran rupiah. Dia bilang dia bodoh dan gagal menjadi kepala keluarga. Melihat air mata suamiku, logikaku tumpul. Rasa ibaku mengambil alih. Aku menawarkan untuk menggunakan tabungan pribadiku. Reza menolak dengan halus awalnya. Sebuah taktik psikologis yang brilian. Dia bilang tidak ingin menghabiskan uangku. Tapi kemudian dia mulai mendesak secara perlahan. Dia bilang bunga rentenir itu berjalan setiap jam. Dia bilang nyawa kami terancam. Dia mulai menyebut-nyebut soal penculikan anak. Mendengar Bagas terancam, aku panik. Aku hampir mencairkan deposito pendidikan Bagas. Namun, entah kenapa, naluri keibuanku menahan. Itu uang masa depan Bagas. Aku bersikeras tidak bisa memberikan uang itu. Aku menawarkan solusi jual aset lain. Tapi Reza marah besar. Dia bilang proses jual aset terlalu lama. Kami bertengkar hebat malam itu. Reza kemudian berubah menjadi pendiam. Dia sering melamun. Dia mulai berbicara tentang kematian. Dia bilang mungkin kalau dia mati, semua masalah akan selesai. Asuransi jiwanya cukup besar untuk melunasi utang dan sisanya bisa untuk hidupku dan Bagas. Aku tentu saja melarang dia bicara sembarangan. Aku memeluknya, memberinya semangat. Aku tidak tahu bahwa itu semua adalah naskah drama yang sedang dia latih. Dia sedang menanamkan ide, kematian sebagai solusi, di kepalaku. Puncak sandiwara itu terjadi 2 bulan yang lalu. Reza pamit pergi keluar kota untuk menemui investor potensial. Dia mencium keningku dan memeluk Bagas sangat erat. Pelukan yang terasa seperti perpisahan. Siang harinya, aku mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Suara di seberang sana mengaku sebagai petugas kepolisian dari daerah perbatasan kota. Dia mengabarkan mobil Reza mengalami kecelakaan tunggal, masuk ke jurang dan terbakar. Duniaku gelap seketika. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di rumah sakit. Yang aku ingat, Ibu Sari sudah ada di sana, menangis histeris, berguling-guling di lantai rumah sakit. Dokter menyerahkan surat keterangan kematian. Mereka bilang jenazah hangus dan sulit dikenali, tapi barang-barang yang ditemukan adalah milik Reza. Dompet,
cincin kawin, dan jam tangan yang aku hadiahkan saat ulang tahunnya ada di sana. Aku ingin melihat jenazahnya, tapi Ibu Sari melarang keras. Dia bilang aku tidak akan kuat. Dia bilang biarlah aku mengingat Reza dalam keadaan utuh. Petugas kamar jenazah juga menyarankan peti langsung ditutup. Dalam keadaan syok dan duka mendalam, aku menurut saja. Aku seperti kerbau dicocok hidung. Proses pemakaman dilakukan dengan sangat cepat. Alasan Ibu Sari, jenazah yang rusak harus segera dikebumikan. Di pemakaman, Ibu Sari pingsan berkali-kali. Aktingnya layak mendapat piala. Aku sendiri mati rasa. Aku berdiri di samping liang lahat, memeluk Bagas, menatap tanah merah yang menimbun peti mati itu. Aku merasa separuh jiwaku ikut terkubur. Aku menyalahkan diriku sendiri. Andai aku memberikan uang tabungan itu, mungkin Reza tidak perlu pergi mencari investor. Mungkin dia masih hidup. Rasa bersalah itu menghantuiku setiap detik. Hari-hari setelah kematian Reza adalah neraka. Penagih utang itu datang lagi sekali, tapi Ibu Sari yang menghadapi mereka. Dia menunjukkan surat kematian Reza. Anehnya, para preman itu langsung pergi begitu saja tanpa banyak ribut. Saat itu aku berpikir mungkin mereka punya sedikit hati nurani. Sekarang aku sadar, mereka pasti aktor bayaran yang kontrak kerjanya sudah selesai. Mereka dibayar untuk menciptakan teror, bukan untuk menagih uang sungguhan. Lalu mulailah proses klaim asuransi. Ibu Sari sangat agresif mengurus ini. Dia yang mondar-mandir ke kantor asuransi. Dia mendesakku menandatangani berbagai berkas. Katanya untuk mempercepat proses pencairan agar kami bisa hidup tenang. Aku yang masih berduka, menandatangani apa saja yang disodorkan mertuaku. Aku percaya padanya. Dia adalah ibu dari suamiku, nenek dari anakku. Tidak terlintas sedikit pun di benakku bahwa dia sedang merampokku secara legal. Kilas balik ke 1 minggu yang lalu, aku menemukan kejanggalan kecil. Aku sedang membereskan ruang kerja Reza. Aku menemukan struk pembayaran sewa apartemen mewah di laci tersembunyi. Tanggal sewanya baru dimulai 2 hari sebelum kematian Reza. Nama penyewanya bukan Reza, tapi nama samaran yang sering Reza pakai untuk akun game online-nya. Saat itu aku menepis curiga. Aku pikir mungkin itu struk lama atau milik temannya yang tertinggal. Tapi hati kecilku mulai tidak tenang. Rasa tidak tenang itulah yang membawaku pada keputusan impulsif untuk berziarah kemarin lusa. Aku ingin bicara pada nisan suamiku, menumpahkan keraguan di hatiku. Dan di sanalah Tuhan membuka tabir kebusukan mereka. Bagas, dengan mata jernihnya, melihat apa yang tidak bisa aku lihat. Kini, di kamar hotel ini, amarah itu tidak lagi meledak-ledak, melainkan mengkristal menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Reza memalsukan kebangkrutan untuk memeras hartaku. Dia gagal memeras tabungan Bagas. Jadi dia memalsukan kematian untuk mengambil uang asuransi dan menguasai aset perusahaan tanpa gangguanku. Dia pikir dengan mati, dia bebas dari tanggung jawab sebagai suami dan ayah, tapi tetap bisa menikmati harta sebagai hantu yang hidup mewah. Aku membuka tas kerjaku. Aku mengeluarkan buku catatan kecil. Aku mulai menulis poin-poin penting. Tanggal kejadian, penagihan utang. Tanggal kematian. Nama rumah sakit. Nama dokter yang menandatangani surat kematian. Aku akan menyelidiki semuanya. Aku yakin dokter itu juga bagian dari komplotan atau disuap. Tidak mungkin jenazah hangus bisa lolos verifikasi begitu cepat tanpa bantuan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari layanan perbankan. Notifikasi percobaan akses ke rekening perusahaan yang gagal. Reza pasti sedang mencoba mentransfer uang sekarang. Dia pasti panik karena aksesnya ditolak. Bibirku menyunggingkan senyum tipis. Rasa takutku sudah hilang. Yang ada kini hanya rasa jijik dan keinginan untuk melihat wajah panik mereka. Aku menatap Bagas yang tertidur pulas. Wajahnya begitu mirip Reza. Dulu kemiripan itu membuatku bahagia, sekarang membuatku perih. Tapi aku berjanji pada Bagas. Aku akan membersihkan nama baik kami. Aku tidak akan membiarkan ayahnya yang pengecut itu menghancurkan masa depan Bagas.
Reza sudah memilih untuk mati di mata hukum, maka aku akan membantunya mewujudkan itu. Aku akan memastikan dia benar-benar tiada dalam kehidupan kami, dan kali ini, dia tidak akan membawa sepeser pun uang bersamanya. Aku menutup buku catatanku. Rencana pembalasan dendam sudah mulai tersusun di kepalaku. Besok, aku akan menemui seseorang yang bisa menjadi senjataku. Seseorang yang tahu hukum dan setia pada ayahku dulu. Perang terbuka akan segera dimulai. 2 hari sebelum aku diusir dari rumahku sendiri, aku melakukan perjalanan yang mengubah segalanya. Hari itu adalah hari ke-40 setelah kematian Reza. Langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan kesedihan yang masih menyelimuti hatiku. Aku menyetir mobil sendirian. Sementara Bagas duduk di kursi belakang sambil memeluk robot mainan kesayangannya. Kami hendak pergi ke pemakaman untuk berziarah. Aku membawa keranjang berisi bunga mawar merah dan melati, kombinasi wangi yang dulu selalu Reza puji saat aku menaruhnya di vas ruang tamu. Ironis sekali, kini bunga itu harus aku taburkan di atas gundukan tanah yang menimbun jasadnya. Perjalanan ke pemakaman terasa sangat panjang dan sunyi. Aku mematikan radio. Aku ingin menikmati keheningan ini untuk berbicara dalam hati dengan Tuhan. Aku bertanya-tanya mengapa ujian ini begitu berat. Mengapa Reza harus pergi begitu cepat dan dengan cara yang tragis. Bayangan tubuhnya yang hangus terbakar di dalam jurang masih menghantuiku. Meskipun aku tidak pernah melihatnya secara langsung. Larangan Ibu Sari dan dokter waktu itu terus terngiang. Membuatku merasa gagal sebagai istri karena tidak melihat wajah suamiku untuk terakhir kalinya. Sesampainya di area pemakaman umum, suasana cukup sepi. Hanya ada beberapa peziarah di blok lain. Angin berhembus kencang, menerbangkan daun-daun kering. Aku menggandeng tangan Bagas. Langkah kaki kami terdengar berirama di atas jalan setapak berbatu. Kami menuju blok tempat Reza dimakamkan. Gundukan tanah itu masih merah, belum tertutup rumput sepenuhnya. Papan nisannya masih terbuat dari kayu sementara. Menunggu batu nisan permanen yang sedang dipesan Ibu Sari, atau setidaknya itu yang dia katakan. Aku berjongkok di samping makam. Aku membersihkan daun-daun kering yang jatuh di atasnya. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku mulai membacakan doa, berharap dia tenang di sana. Bagas duduk di sampingku. Dia tidak menangis. Wajahnya terlihat bosan. Khas anak kecil yang belum sepenuhnya mengerti konsep kematian permanen. Dia mulai bermain-main dengan kerikil di sekitar makam. Setelah selesai berdoa, aku mulai menaburkan bunga. Wangi melati menyeruak, bercampur dengan bau tanah basah. Aku mengusap nisan kayu itu, membayangkan wajah Reza yang tersenyum. Aku rindu suaranya. Aku rindu pelukannya. Rasa bersalah kembali menusuk dadaku. Andai aku memberikan uang itu, mungkin dia masih ada di sini memeluk kami. Tiba-tiba, Bagas menarik ujung bajuku. Aku menoleh, menyeka air mata. Bagas berdiri, telunjuk mungilnya mengarah ke area parkir mobil yang letaknya agak jauh dari blok makam kami. Namun masih bisa terlihat jelas karena posisi tanah makam kami yang agak tinggi. Bagas berkata dengan suara polos yang menggelegar di telingaku. Dia bilang, "Ibu, itu ayah. Ayah masih hidup." Aku tersenyum getir. Aku mengelus kepala Bagas. Aku mencoba menjelaskan lagi bahwa ayah sudah di surga. Namun, Bagas bersikeras. Dia mengguncang tanganku lebih keras. Dia bilang ayah sedang memeluk tante cantik di dekat mobil hitam. Dia bertanya dengan nada bingung, kenapa ayah tidak memeluknya juga? Jantungku berdegup kencang. Aku mengikuti arah telunjuk Bagas. Mataku memicing, mencoba memfokuskan pandangan ke area parkir VIP di dekat gerbang keluar. Jaraknya sekitar 50 meter, tapi penglihatanku masih sangat tajam. Di sana, di samping sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam mengkilap, berdiri sepasang manusia. Waktu seakan berhenti. Darahku berdesir hebat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Sosok laki-laki itu mengenakan kemeja biru tua, kemeja yang aku belikan saat ulang tahunnya tahun lalu. Postur tubuhnya, cara berdirinya yang sedikit membungkuk, gaya rambutnya, semuanya adalah Reza.
Tidak mungkin aku salah mengenali pria yang sudah tidur di sampingku selama 7 tahun. Itu Reza. Dia hidup. Dia berdiri tegak di bawah sinar matahari yang mulai menerobos awan. Dan dia tidak sendirian. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun hitam ketat dan kacamata hitam, sedang memeluk pinggang Reza. Wanita itu tertawa. Kepalanya mendongak manja. Reza menunduk dan mencium kening wanita itu. Lalu mereka tertawa bersama. Tawa itu, gerakan itu adalah gerakan khas Reza saat sedang merasa bahagia. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena syok yang bercampur dengan kebingungan luar biasa. Otakku menolak percaya. Apakah aku berhalusinasi karena terlalu rindu? Aku mengucek mataku berkali-kali. Namun pemandangan itu tetap sama. Reza membukakan pintu mobil untuk wanita itu. Sikap yang sangat gentleman. Sikap yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Aku membeku. Kakiku seperti terpaku di tanah makam suamiku sendiri. Makam yang ternyata kosong atau mungkin berisi batang pisang. Rasa mual menyerang perutku. Jadi, selama ini aku menangisi siapa? Siapa yang ada di dalam tanah di hadapanku ini? Bagas hendak berteriak memanggil ayah. Tapi dengan cepat aku membekap mulutnya lembut. Naluri bertahan hidupku menyala. Jika Reza tahu aku melihatnya, dia mungkin akan kabur atau melakukan sesuatu yang nekat. Aku berbisik pada Bagas agar diam dan kita akan main petak umpet. Bagas mengangguk, mengira ini permainan. Dengan tangan gemetar hebat, aku merogoh saku celanaku dan mengeluarkan ponsel. Aku mengaktifkan kamera video. Aku memperbesar gambar. Zoom, semaksimal mungkin. Kualitas kamera ponselku sangat bagus, sehingga wajah Reza terlihat jelas di layar meski dari kejauhan. Aku merekam momen saat Reza masuk ke kursi pengemudi. Plat nomor mobil itu terlihat jelas. B1899RZ. Plat nomor cantik. Inisial namanya. Betapa bodoh dan arogannya dia. Dia memalsukan kematian tapi masih menggunakan inisial namanya di mobil mewah yang entah dibeli pakai uang siapa. Uang asuransi kah? Atau uang rentenir yang dia bilang memburunya? Mobil SUV itu mulai bergerak perlahan meninggalkan area pemakaman. Tanpa pikir panjang, aku menarik tangan Bagas. Kami berlari menuju mobilku. Aku tidak peduli pada keranjang bunga yang tertinggal. Aku melempar Bagas masuk ke kursi belakang dan segera melompat ke kursi pengemudi. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci kontak. Mesin menyala. Aku memacu mobilku mengejar SUV hitam itu. Aku menjaga jarak. Untungnya mobilku berwarna abu-abu standar, tidak mencolok. Jalanan Jakarta siang itu cukup padat, membuatku bisa bersembunyi di balik kendaraan lain. Mataku tidak lepas dari mobil Reza. Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Jika dia masih hidup, berarti semua ini adalah skenario. Kebangkrutan, preman, kecelakaan, jenazah hangus, semuanya bohong. Dan Ibu Sari, dia pasti tahu. Dia yang melarangku melihat jenazah. Dia yang mengurus semuanya. Kemarahan mulai membakar dadaku, menggantikan rasa syok. Mereka mempermainkan nyawa, mempermainkan agama, dan mempermainkan perasaanku. Kami berkendara sekitar 30 menit. Mobil Reza masuk ke area apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Ini adalah apartemen hunian kelas atas. Aku tahu harga sewanya selangit. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, di depan sebuah minimarket, agar tidak dicurigai satpam. Aku melihat mobil Reza berhenti di lobi. Petugas valet menyambutnya dengan akrab. Reza dan wanita itu turun. Mereka bergandengan tangan mesra, seolah pasangan pengantin baru yang sedang dimabuk asmara. Wanita itu, sekarang aku bisa melihat wajahnya lebih jelas saat dia melepas kacamata. Sangat cantik. Wajahnya tidak asing. Dia mirip dengan salah satu mantan sekretaris rekan bisnis Reza yang pernah aku temui di acara gala dinner 2 tahun lalu. Namanya Karina. Kalau tidak salah. Aku menunggu sampai mereka masuk ke dalam lift yang terlihat dari pintu kaca lobi. Setelah itu, aku turun dari mobil. Aku menyuruh Bagas tetap di dalam dan mengunci pintu. Aku bilang ibu mau beli minum sebentar.
Aku berjalan menuju pos satpam apartemen dengan langkah percaya diri. Aku memasang wajah ramah namun tegas. Aku menyapa satpam yang berjaga. Aku berpura-pura menjadi kurir paket ketinggalan untuk penghuni yang baru saja masuk. Aku menyebut ciri-ciri Reza dan mobilnya. Satpam itu, seorang pria parubaya yang tampak ramah, langsung mengangguk. Dia bilang itu Pak Rian dan Ibu Karina di unit 2005. Pak Rian? Tanyaku, pura-pura memastikan. Satpam itu mengiyakan. Dia bilang Pak Rian penghuni baru, sangat dermawan, sering memberi tips besar. Nama Reza sudah berganti menjadi Rian. Identitas baru, kehidupan baru. Di atas penderitaanku. Aku mengucapkan terima kasih dan bergegas kembali ke mobil. Jantungku bergemuruh. Aku sudah mendapatkan kuncinya. Nama palsu, alamat tempat tinggal, dan wajah wanita selingkuhannya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah tindak pidana berat. Pemalsuan kematian, penipuan asuransi, pemalsuan identitas. Di dalam mobil, aku memutar ulang video rekaman tadi. Wajah Reza yang tertawa lepas di makam, di tempat yang seharusnya menjadi peristirahatan terakhirnya, membuatku muak. Dia tertawa di atas kesedihanku. Dia berpesta pora sementara aku hampir gila memikirkan masa depan Bagas tanpa seorang ayah. Air mataku kering seketika. Rasa sedih itu hilang, berganti menjadi dendam yang dingin dan keras. Aku menatap Bagas di spion tengah. Dia sedang asyik bermain robot. Tidak tahu bahwa ayahnya baru saja menghancurkan hidup kami untuk kedua kalinya. Aku bersumpah saat itu juga. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu terlalu mudah. Aku tidak akan membuat keributan yang hanya akan membuat mereka kabur. Aku akan menghancurkan mereka perlahan. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan anakku. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan membawa rahasia besar. Aku berpura-pura biasa saja di depan Ibu Sari yang sedang menonton televisi sambil makan camilan mahal. Aku menatap wanita tua itu dengan tatapan baru. Di balik wajah keriputnya yang tampak rapuh, tersimpan jiwa iblis yang tega bersekongkol dengan anaknya untuk menipu menantunya sendiri. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mulai menyalin semua bukti video ke penyimpanan awan, cloud, dan flash disk tersembunyi. Ini adalah senjataku. Senjata yang akan aku ledakan tepat di wajah mereka saat waktunya tiba. Dan waktu itu akan segera datang. Kembali ke masa kini. 1 jam setelah aku diusir dari rumah megah itu. Aku memacu mobilku membelah kemacetan Jakarta. Tujuanku jelas. Kantor firma hukum, Dimas Arekan. Dimas adalah anak didik mendiang ayahku. Dia pengacara muda yang brilian, setia, dan menganggap ayahku sebagai mentor terbaiknya. Dulu ayah pernah berpesan, jika aku dalam masalah besar, carilah Dimas. Sekarang, aku berada dalam masalah terbesar dalam hidupku. Gedung kantor Dimas berada di kawasan bisnis Sudirman. Aku melangkah masuk dengan koper masih penuh di bagasi mobil. Penampilanku mungkin sedikit berantakan, tapi tatapanku tajam. Resepsionis langsung mengenaliku dan segera mengantarku ke ruangan Dimas tanpa perlu membuat janji temu. Dimas terkejut melihat kedatanganku. Dia berdiri dari kursi kerjanya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tahu soal kematian Reza dan sempat datang melayat. Meski hanya sebentar karena sedang ada sidang di luar kota. Dia menyalamiku dan mengucapkan belasungkawa lagi. Aku menepis basa-basi itu dengan cepat. Aku duduk di hadapannya, meletakkan ponselku di atas meja marmer itu dengan bunyi tak yang keras. Aku berkata padanya bahwa aku tidak butuh ucapan duka cita. Aku butuh pengacara yang siap berperang melawan orang mati yang hidup kembali. Dimas mengernyitkan dahi. Bingung. Dia bertanya apa maksudku. Tanpa banyak bicara, aku memutar video yang aku rekam di pemakaman 2 hari lalu. Suasana ruangan itu hening. Hanya terdengar suara angin dan tawa samar dari video di ponselku. Mata Dimas membelalak. Dia mendekatkan wajahnya ke layar. Dia mengenali Reza. Rahangnya mengeras. Dia memutar video itu berulang kali, memastikan matanya tidak salah. Setelah yakin, dia bersandar di kursinya, menghela napas panjang,
dan menatapku dengan pandangan tidak percaya. Ini gila, Indira, gumamnya. Ini benar-benar gila. Dia memalsukan kematiannya? Di zaman sekarang? Bagaimana bisa? Aku menjelaskan kronologinya. Mulai dari teror penagih utang, kecelakaan yang direkayasa, jenazah yang tidak boleh dilihat, hingga pengusiranku hari ini oleh Ibu Sari. Aku juga menceritakan tentang identitas Pak Rian di apartemen itu. Dimas langsung berubah mode. Dari teman yang prihatin menjadi pengacara yang tajam. Dia mengambil buku catatan kuningnya. Dia mulai membedah kasus ini dari sudut pandang hukum. Dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Reza adalah tindak pidana berlapis. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, belum lagi undang-undang tentang administrasi kependudukan. Jika asuransi sudah cair, itu adalah penggelapan dana korporasi besar. Ancaman hukumannya bisa belasan tahun penjara. Kita bisa laporkan dia sekarang juga, kata Dimas berapi-api. Dengan bukti video ini dan kesaksianmu, polisi akan menangkapnya malam ini juga. Kita bisa seret dia dari apartemen mewahnya. Aku menggeleng pelan. Tidak, Dimas. Itu terlalu cepat. Terlalu enak buat dia. Dimas menatapku, menunggu kelanjutannya. Aku menjelaskan rencanaku. Jika dia ditangkap sekarang, dia hanya akan masuk penjara. Aset-asetku mungkin akan disita sebagai barang bukti dan proses pengembaliannya akan memakan waktu tahunan. Aku ingin hartaku kembali dulu. Dan lebih dari itu, aku ingin menghancurkan mentalnya. Aku ingin dia merasakan ketakutan yang sama seperti saat aku diteror penagih utang. Aku ingin dia merasa dikejar-kejar, tidak tenang, dan akhirnya hancur sendiri karena paraniwanya. Aku mau dia mati, perlahan, Dimas. Bukan mati fisik, tapi mati rasa. Aku mau dia dan ibunya saling menyalahkan. Aku mau pelakor itu tahu siapa sebenarnya laki-laki yang dia banggakan, kataku dingin. Dimas tersenyum tipis. Dia mengangguk setuju. Dia bilang dia suka gaya berpikirku. Kami mulai menyusun strategi. Langkah pertama adalah pengamanan aset. Aku bertanya tentang status pembekuan rekening yang sudah aku minta via telepon tadi pagi. Dimas mengonfirmasi bahwa sebagai kuasa hukum perusahaan, dia sudah mengajukan blokir sementara atas dasar dugaan penyalahgunaan wewenang direksi, karena Reza menggunakan surat kuasa palsu. Bank sudah menyetujui pembekuan itu per jam 10 pagi tadi. Artinya, saat ini Reza dan Ibu Sari belum sadar bahwa keran uang mereka sudah tertutup. Mereka masih merasa kaya raya. Langkah kedua, kata Dimas. Kita butuh bukti konkret soal identitas palsunya. Aku punya kenalan detektif swasta yang bisa menyusup ke manajemen apartemen itu. Kita butuh salinan KTP palsu yang dia pakai untuk sewa unit. Itu akan menjadi paku terakhir di peti matinya. Aku setuju. Aku juga meminta Dimas menyelidiki Karina. Siapa dia sebenarnya? Apa pekerjaannya? Dan apakah dia tahu kalau Reza itu suami orang yang memalsukan kematian? Atau dia juga korban? Meskipun melihat kemesraan mereka, aku ragu dia tidak tahu apa-apa. Tapi aku butuh fakta. Lalu, apa rencanamu untuk mereka secara pribadi? Tanya Dimas. Aku tersenyum misterius. Aku akan mengirimkan salam dari alam kubur. Reza fobia dengan hal-hal mistis. Dulu dia tidak berani ke kamar mandi sendirian kalau mati lampu. Aku akan menggunakan ketakutannya itu. Aku mengeluarkan sebuah foto dari tasku. Foto pernikahan kami yang sudah aku edit sedikit. Wajahku aku gelapkan. Dan wajah Reza aku beri efek retak. Cetak ini dalam ukuran besar. Kirimkan ke apartemennya besok malam sebagai kado housewarming. Jangan ada nama pengirim. Dimas tertawa kecil. Tapi ada rasa ngeri di matanya. Kamu benar-benar berubah, Indira. Mereka yang mengubahku, jawabku singkat. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya untuk merinci rencana. Dimas akan mengurus sisi legal, mengumpulkan bukti medis palsu dari rumah sakit, kami curiga dokter disuap, melacak aliran dana asuransi, dan menyiapkan gugatan perdata serta laporan pidana.
Sementara aku akan fokus pada teror psikologis. Aku juga meminta Dimas mencarikan tempat tinggal sementara yang aman untukku dan Bagas. Dia menawarkan apartemen kosong milik kliennya yang sedang di luar negeri. Lokasinya strategis dan pengamanannya ketat. Aku menerimanya dengan lega. Setidaknya malam ini Bagas bisa tidur di kasur empuk, bukan di hotel murah. Sebelum aku pulang, Dimas bertanya satu hal lagi. Indira, kamu yakin sanggup melakukan ini? Begitu kita mulai, tidak ada jalan kembali. Kamu akan melihat sisi tergelap dari suamimu. Aku berdiri, merapikan blazerku. Aku teringat wajah angku Ibu Sari saat menendang koperku. Aku teringat tawa Reza di makam. Aku sudah melihat sisi tergelapnya. Dimas. Sekarang giliran mereka melihat sisi tergelapku. Aku keluar dari kantor Dimas dengan perasaan jauh lebih ringan. Matahari sudah terbenam di luar sana, digantikan oleh lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap. Aku bukan lagi janda yang berduka. Aku bukan lagi korban yang tak berdaya. Aku adalah seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak anaknya, dan seorang wanita yang sedang menuntut keadilan atas harga dirinya yang diinjak-injak. Malam itu, di apartemen baru yang disewakan Dimas, aku memeluk Bagas yang sudah tertidur. Aku membuka laptopku, mulai menelusuri toko online yang menjual barang-barang unik. Aku memesan replika batu nisan dari styrofoam dengan nama Reza. Aku memesan karangan bunga duka cita. Paket teror pertamaku sudah siap dikirim. Reza ingin bermain sandiwara kematian? Baiklah, aku akan memberinya panggung pertunjukan horor yang tidak akan pernah dia lupakan. Pertunjukan dimulai besok. Malam semakin larut. Aku duduk di sofa apartemen sewaan dengan secangkir kopi hitam di tangan. Mataku tidak lepas dari layar laptop yang menyala terang di atas meja. Di sampingku, Dimas duduk dengan tenang sambil mengetukkan jarinya ke meja. Kami sedang menonton sebuah pertunjukan langsung yang sangat eksklusif. Lokasinya di apartemen mewah tempat Reza dan Karina tinggal. Siang tadi, Pak Jaka, detektif swasta kenalan Dimas, berhasil masuk ke unit apartemen mereka. Dia menyamar sebagai petugas pemeliharaan AC, pendingin ruangan. Dengan sangat cerdik, Pak Jaka memasang kamera mikro tersembunyi di balik ventilasi udara ruang tamu. Sudut pandangnya sempurna. Aku bisa melihat seluruh area ruang tengah tempat mereka biasa berkumpul. Audio yang dihasilkan juga sangat jernih. Di layar monitor, aku melihat Reza sedang tertawa lebar. Dia memegang gelas anggur mahal. Di sebelahnya, Karina duduk dengan gaun malam yang seksi, menempel manja pada lengan Reza. Tidak ketinggalan, Ibu Sari duduk di sofa tunggal dengan kaki diangkat ke atas meja kecil. Wajah tua itu tampak berseri-seri. Jauh berbeda dengan wajah sedih yang dia pasang saat di pemakaman anaknya. Mereka sedang merayakan sesuatu. Mungkin merayakan keberhasilan mereka mengusirku dari rumah hari ini. Mereka terlihat sangat bahagia, gumam Dimas sinis. Tunggu sebentar lagi, jawabku dingin. Paketnya baru saja sampai di lobi. Benar saja. 5 menit kemudian, terdengar bel pintu apartemen berbunyi. Reza tampak kesal karena pestanya terganggu. Dia meletakkan gelasnya dan berjalan menuju pintu. Aku mendengar suaranya yang arogan bertanya siapa yang datang malam-malam begini. Seorang kurir, yang sebenarnya adalah orang bayaran Pak Jaka, masuk membawa sebuah kotak kayu besar. Kotak itu seukuran peti mati kecil. Reza bingung. Dia tidak merasa memesan barang sebesar itu. Karina dan Ibu Sari ikut mendekat karena penasaran. Mereka mengira itu hadiah dari kolega bisnis baru Reza, atau mungkin perabot mewah yang dipesan Karina. Siapa pengirimnya? Tanya Reza pada kurir itu. Tidak ada nama, Pak. Hanya tertulis, hadiah syukuran rumah baru. Jawab kurir itu lalu segera pergi setelah Reza menandatangani resi dengan nama palsunya, Rian. Reza mengambil linggis kecil dari laci dapur untuk mencongkel tutup kayu itu. Ibu Sari bertepuk tangan kecil. Matanya berbinar mengharapkan barang antik atau lukisan mahal. Karina sudah siap dengan ponselnya untuk merekam unboxing hadiah misterius itu. Ayo buka, Mas. Aku penasaran. Rengek Karina. Reza mencongkel paku-paku itu dengan semangat.
Tutup kotak terbuka. Bau bunga melati dan Kamboja langsung menyeruak memenuhi ruangan apartemen itu. Bahkan aku seolah bisa menciumnya dari balik layar laptop. Senyum di wajah mereka seketika lenyap. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah replika batu nisan yang terbuat dari styrofoam keras namun dicat sangat mirip batu asli. Di nisan itu tertulis nama lengkap suamiku, Reza Pratama. Tanggal lahirnya benar. Namun, tanggal kematiannya tertulis hari ini. Di bawah nisan itu, tersebar bunga melati segar dan tanah merah yang basah. Di tengah tumpukan bunga, ada sebuah bingkai foto besar. Itu foto Reza dan Karina yang sedang berpelukan di makam kemarin lusa. Foto yang diambil dari rekaman videoku. Wajah mereka terlihat jelas. Namun aku sudah mengeditnya sedikit. Aku memberikan efek merah darah di mata mereka. Reza mundur beberapa langkah hingga menabrak meja kopi. Gelas anggurnya jatuh dan pecah berantakan. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Dia gemetar hebat. Fobia Reza terhadap hal-hal mistis langsung menyerang otaknya. Dia selalu takut pada kutukan dan hantu. Apa-apa ini? Suara Reza tercekat. Dia menunjuk nisan itu dengan tangan gemetar. Karina menjerit histeris saat melihat fotonya sendiri di dalam kuburan buatan itu. Dia melempar ponselnya ke sofa. Siapa yang memotret kita? Mas, kamu bilang tidak ada yang tahu kita ke makam. Ibu Sari yang tadinya duduk santai, kini berdiri dengan kaki gemetar. Dia memegang dadanya. Wajah angkuhnya berubah menjadi ketakutan murni. Reza, ini santet. Ini pasti santet. Ada orang yang tahu kamu masih hidup. Atau arwah ayahmu marah. Diam, Bu, bentak Reza. Tapi suaranya terdengar panik. Dia mendekati kotak itu lagi. Mencoba mencari petunjuk pengirim. Dia menemukan sebuah kartu ucapan kecil terselip di antara bunga. Dia membacanya dengan suara bergetar. Selamat menikmati hidup keduamu, sayang. Semoga neraka di dunia lebih hangat daripada tanah kuburan. Istrimu yang menunggu. Reza meremas kartu itu. Matanya liar menyapu sekeliling ruangan. Dia merasa diawasi. Dia berlari ke jendela, menutup gorden dengan kasar. Dia berlari ke pintu, memastikan kunci ganda terpasang. Napasnya memburu. Paraniwanya mulai bekerja. Dia berpikir aku sudah mati bunuh diri dan jadi hantu. Atau aku menyewa pembunuh bayaran. Indira. Desisnya. Ini pasti kerjaan Indira. Tapi kamu bilang dia bodoh. Kamu bilang dia cuma wanita rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Teriak Karina marah. Dia merasa tidak aman. Kalau dia tahu kita di sini, dia bisa lapor polisi. Mas, aku tidak mau masuk penjara. Jangan panik. Reza mencoba menenangkan. Tapi dia sendiri keringat dingin. Dia tidak punya bukti kuat. Dia cuma menggertak. Dia tidak mungkin tahu alamat ini. Ini pasti kebetulan ada orang yang melihat kita di jalan. Kebetulan, potong Ibu Sari. Foto itu diambil di makam. Jelas-jelas ada yang menguntit kita. Kamu ceroboh. Reza, Ibu sudah bilang jangan bawa perempuan ini ke makam. Perpecahan mulai terjadi. Mereka saling menyalahkan. Suara mereka meninggi. Reza membentak ibunya. Karina menangis menyalahkan Reza. Suasana pesta yang ceria berubah menjadi horor dan kekacauan. Dimas di sampingku tertawa kecil. Serangan mental berhasil. Lihat mereka. Seperti tikus yang terjebak dalam labirin terbakar. Aku menatap layar dengan puas. Melihat Reza ketakutan seperti itu memberi sedikit rasa lega di dadaku. Dia yang selama ini merasa hebat, ternyata nyalinya sangat kecil. Dia takut pada bayang-bayang. Ini baru permulaan. Aku ingin dia tidak bisa tidur malam ini. Aku ingin dia mencurigai setiap orang yang lewat di depan pintunya. Matikan layarnya, Dimas, kataku sambil berdiri. Biarkan mereka menikmati malam panjang penuh teror. Besok pagi, kita akan memberikan kejutan yang lebih nyata. Malam itu aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir. Sementara di apartemen sana,
Aku yakin Reza sedang duduk terjaga memegang tongkat baseball, takut hantu istrinya datang mencekik lehernya. Dia tidak tahu, yang akan mencekiknya besok bukanlah hantu, melainkan fakta hukum yang tak terbantahkan. Pagi harinya, matahari bersinar cerah, kontras dengan wajah Reza yang terlihat di layar ponselku saat kami dalam perjalanan menuju bank. Lingkaran hitam di bawah matanya sangat jelas. Dia terlihat tidak tidur semalaman. Sesuai prediksi Dimas, langkah pertama yang akan dilakukan orang panik seperti Reza adalah mengamankan uang. Dia butuh uang tunai untuk kabur atau pindah ke tempat persembunyian baru yang lebih aman. Aku dan Dimas sudah tiba di kantor cabang utama bank tempat rekening perusahaan dan rekening pribadi Reza terdaftar. Kami menunggu di ruang VIP, memantau CCTV bank yang aksesnya diberikan oleh manajer bank, Pak Heru, teman lama ayahku. Pak Heru sudah mengetahui duduk perkaranya dan siap membantu kami. Pukul 10 tepat, mobil Reza berhenti di parkiran bank. Dia turun sendirian. Dia mengenakan topi dan kacamata hitam, mencoba menyamarkan identitasnya. Jalannya tergesa-gesa. Dia masuk ke dalam bank, mengambil nomor antrean. Namun karena tidak sabar, dia langsung menuju meja customer service prioritas. Aku memberi kode pada Dimas. Saatnya. Kami keluar dari ruang VIP dan berjalan perlahan menuju area layanan pelanggan. Namun kami berhenti di balik pilar besar, mendengarkan percakapannya. Saya mau tarik tunai semua saldo di rekening ini, kata Reza sambil menyodorkan buku tabungan dan kartu ATM. Suaranya terdengar mendesak. Petugas bank, seorang wanita muda yang ramah, menerima berkas itu. Dia mengetik sesuatu di komputer. Keningnya berkerut. Dia mencoba mengetik lagi. Maaf, Pak Rian, kata petugas itu membaca nama di KTP palsu yang disodorkan Reza. Sistem kami menolak transaksi. Rekening ini statusnya frozen atau dibekukan. Apa? Suara Reza meninggi, mengundang perhatian nasabah lain. Bagaimana bisa dibekukan? Saya pemiliknya. Saya pegang surat kuasanya. Maaf, Pak. Keterangan di sini, rekening dibekukan atas permintaan pemilik utama dan kuasa hukum perusahaan karena indikasi aktivitas mencurigakan dan laporan orang hilang. Jelas petugas itu tenang. Itu gila. Saya tidak hilang. Saya ada di sini. Reza mulai kehilangan kendali emosinya. Dia lupa bahwa dia seharusnya sudah mati. Panggil manajer kamu. Saya mau uang saya sekarang. Reza menggebrak meja. Petugas keamanan mulai mendekat. Saat itulah aku melangkah keluar dari persembunyian. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan bunyi tuk, tuk, tuk yang tegas. Tidak perlu panggil manajer, kataku lantang. Manajernya sudah tahu kalau kamu penipu. Reza menoleh cepat. Matanya membelalak lebar saat melihatku berdiri 2 meter darinya. Aku mengenakan setelan blazer hitam yang elegan, dengan rambut tersanggul rapi. Aku menatapnya tajam, tanpa rasa takut sedikitpun. Indira. Gumamnya. Wajahnya semakin pucat, seolah melihat malaikat pencabut nyawa. Halo, Mas. Atau harus kupanggil Pak Rian? Sapaku dengan senyum sinis. Sedang sibuk mencairkan uang asuransi kematianmu sendiri. Reza mundur selangkah. Dia melihat Dimas berdiri di sampingku dengan setumpuk berkas di tangan. Nyalinya menciut. Dia mencoba memasang wajah manis. Taktik manipulasi andalannya. Sayang, dengarkan aku dulu, katanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, mengabaikan fakta bahwa semalam dia dan ibunya mengutukku. Ini semua salah paham. Aku melakukan ini demi kita. Demi utang-utang itu. Nyawa kita terancam, Indira. Bohong. Potongku cepat. Aku mengambil sebuah map biru dari tangan Dimas dan melemparkannya ke atas meja di hadapan Reza. Map itu terbuka, memperlihatkan lembaran-lembaran rekening koran dan bukti transaksi. Aku sudah tahu semuanya. Reza, tidak ada utang bisnis. Tidak ada investor yang kabur. Kataku sambil menunjuk berkas itu. Yang ada adalah utang judi online. Kamu menghabiskan 5 miliar uang perusahaan untuk main slot dan judi bola. Kamu kecanduan judi.
Mas. Orang-orang di ban mulai berbisik-bisik. Reza mencoba menutup map itu, tapi aku menahannya. Dan preman-preman yang datang ke rumah? Itu aktor bayaran teman judimu. Kamu merekayasa semuanya. Kamu menipuku. Kamu memeras keringat ayahku yang sudah membangun perusahaan ini. Lanjutku dengan suara bergetar menahan amarah. Dan yang paling menjijikan, kamu memalsukan kematianmu sendiri. Membiarkan anakmu menangis setiap malam merindukan ayahnya, sementara kamu asyik bersenang-senang dengan Karina di apartemen mewah. Nama Karina disebut. Reza terdiam. Dia tahu dia sudah skakmat. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan diam saja diusir dari rumahku? Aku melangkah maju, mendekatkan wajahku ke wajahnya. Aku sudah memblokir semua aksesmu. Kartu kredit, rekening perusahaan, deposito, semuanya. Kamu tidak punya 1 rupiah pun sekarang. Identitas barumu, Pak Rian, juga cacat hukum. Paspor yang kamu buat itu palsu. Reza menatapku dengan tatapan nanar. Indira, tolong, kalau aku tidak bayar utang judi itu, mereka akan membunuhku sungguhan. Itu urusanmu, jawabku dingin. Bukan urusanku lagi. Bagiku. Suamiku Reza Pratama sudah meninggal 40 hari yang lalu. Kamu hanyalah orang asing penipu yang memakai wajah suamiku. Reza mencoba meraih tanganku, memohon. Tapi Dimas dengan sigap menepis tangannya. Jangan sentuh klien saya. Anda bisa dilaporkan atas pasal perbuatan tidak menyenangkan. Manajer bank, Pak Heru, datang bersama 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar. Pak, silakan tinggalkan tempat ini sebelum kami panggil polisi. Anda membuat keributan. Reza melihat sekeliling. Puluhan pasang mata menatapnya dengan jijik. Dia, yang selalu gila hormat dan pencitraan, kini ditelanjangi aibnya di depan umum. Dia mendengus kasar, mengambil dompetnya, dan berbalik pergi dengan langkah 1000. Dia berjalan setengah berlari keluar dari bank, seperti maling yang ketahuan. Aku melihat punggungnya menjauh. Tidak ada rasa iba. Yang ada hanya rasa puas yang menjalar di sekujur tubuhku. Aku baru saja mematahkan sayapnya. Tanpa uang, tanpa akses, Reza akan menjadi sangat nekat dan ceroboh. Dimas menepuk bahuku pelan. Kerja bagus. Indira, kamu hebat. Ini baru serangan fisik, Dimas, kataku sambil merapikan blazer. Dia masih punya Ibu Sari dan Karina. Kita harus pastikan mereka juga merasakan akibatnya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Jaka. Dia mengirim foto mobil Reza yang baru saja keluar dari parkiran bank dengan ngebut. Dia menuju ke rumah kontrakan lama ibunya, tempat Ibu Sari menyimpan barang-barang berharga yang mereka curi dari rumahku. Ayo, Dimas, ajakku. Kita lanjut ke babak berikutnya. Kita buat pertunjukan terakhir di depan para tetangga yang selama ini memuja Ibu Sari sebagai wanita suci. Aku berjalan keluar bank dengan kepala tegak. Sinar matahari terasa hangat di kulitku. Aku merasa hidup kembali. Perang ini akan segera berakhir, dan aku pastikan akulah pemenangnya. Mobil kami melaju membelah jalanan perumahan lama yang sempit namun padat. Ini adalah lingkungan tempat masa kecil Reza, tempat di mana Ibu Sari masih mempertahankan sebuah rumah tua warisan suaminya. Meskipun Reza sudah membelikan rumah mewah untuk kami, yang sebenarnya dibeli dengan uang ayahku, Ibu Sari tidak pernah mau menjual rumah tua ini. Dia selalu beralasan rumah ini penuh kenangan. Namun, aku tahu alasan sebenarnya. Rumah ini adalah tempat persembunyiannya. Tempat dia menyimpan hal-hal yang tidak ingin diketahui orang lain, termasuk brankas rahasia berisi perhiasan dan emas batangan yang dia kumpulkan dari hasil meminjam uangku selama bertahun-tahun. Dimas mengemudikan mobil dengan tenang, sementara aku memantau pergerakan Reza lewat pelacak GPS yang diam-diam dipasang Pak Jaka di mobil SUV hitamnya pagi ini. Titik merah di peta ponselku berhenti tepat di lokasi rumah Ibu Sari. Dugaan kami benar. Setelah skenario di bank gagal total, Reza tidak punya pilihan lain. Dia butuh uang tunai secepatnya untuk kabur. Dia tidak bisa ke apartemen karena takut aku sudah mengirim polisi ke sana.
Satu-satunya tempat yang dia anggap aman adalah rumah ibunya. Mereka pasti sedang panik mengemasi barang, kata Dimas sambil memutar setir memasuki gang utama. Bagus. Jawabku sambil membenarkan letak jam tanganku. Semakin panik, semakin ceroboh. Kami tiba di ujung jalan. Aku meminta Dimas memarkir mobil agak jauh agar tidak terlihat langsung. Suasana sore itu cukup ramai. Ibu-ibu tetangga sedang berkumpul di warung sayur, anak-anak bermain sepeda, dan bapak-bapak sedang mengobrol di pos ronda. Ini panggung yang sempurna. Ibu Sari adalah tokoh masyarakat di sini. Dia dikenal sebagai janda terhormat yang taat beribadah dan dermawan. Citra yang dia bangun bertahun-tahun dengan sangat rapi. Hari ini, aku akan meruntuhkan citra itu hingga ke pondasi dasarnya. Aku dan Dimas berjalan kaki menuju rumah bercat hijau muda itu. Dari kejauhan, aku sudah mendengar suara ribut-ribut. Pintu pagar rumah Ibu Sari terbuka lebar. Mobil SUV hitam Reza terparkir miring, memakan sebagian bahu jalan, membuat tetangga yang lewat harus menyingkir. Saat aku mendekat, aku melihat pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Reza sedang menyeret koper besar dari dalam rumah ke bagasi mobil. Dia masih memakai baju yang sama dengan di bank tadi, namun kini kemejanya basah oleh keringat dan kancingnya terbuka berantakan. Ibu Sari berlari-lari kecil di belakangnya sambil memeluk kotak kayu jati, kotak perhiasannya. Karina juga ada di sana, menunggu di dalam mobil sambil merokok dengan kaca jendela terbuka. Wajahnya terlihat gelisah memantau situasi. "Cepat, Bu. Jangan lelet," bentak Reza kasar pada ibunya. "Kita harus pergi sebelum Indira datang." "Sabar, Reza. Ini berat," keluh Ibu Sari dengan napas terengah-engah. Beberapa tetangga mulai berhenti dan menonton. Mereka bingung melihat hantu. Reza sedang mengangkat koper. Mereka saling berbisik, menunjuk-nunjuk. Wajah mereka pucat ketakutan. Mereka mengira melihat arwah gentayangan di siang bolong. "Loh, itu bukannya Nak Reza yang baru meninggal?" tanya Bu Tejo, tetangga paling gosip di kompleks itu, pada temannya. "Iya. Kok hidup lagi? Apa mayatnya bangkit?" sahut yang lain ngeri. Aku mempercepat langkahku. Aku menembus kerumunan tetangga itu. Aku berdiri tepat di depan pagar rumah, menghalangi akses keluar mobil Reza. "Mau lari kemana lagi, Mas?" teriakku lantang. Suaraku menggelegar, memecah kebisingan sore itu. Reza tersentak kaget. Dia menjatuhkan koper yang sedang diangkatnya. Koper itu terbanting ke aspal, terbuka, dan isinya berhamburan. Uang pecahan 100 ribuan dan baju-baju berantakan di jalan. Ibu Sari menjerit kaget, hampir menjatuhkan kotak perhiasannya. Karina yang ada di dalam mobil langsung menutup kaca jendela dan mengunci pintu, mencoba bersembunyi. Tapi percuma, semua orang sudah melihatnya. "Indira," desis Ibu Sari. Wajahnya merah padam antara malu dan marah. Dia mencoba mengendalikan situasi di depan tetangganya. Dia langsung memasang wajah memelas, akting andalannya. "Tolong, tolong," teriak Ibu Sari pada tetangga yang menonton. "Menantu durhaka ini mau membunuh kami. Dia gila. Dia berhalusinasi melihat suaminya yang sudah mati." Tetangga-tetangga mulai bingung. Mereka menatapku curiga. Ibu Sari memang pandai memutarbalikkan fakta. Aku tertawa keras. Tawa yang penuh rasa ironi. "Berhenti bersandiwara, Bu. Lihat anak Ibu. Lihat, mayat yang Ibu tangisi 40 hari lalu. Dia berdiri di sana, sehat walafiat, sedang memunguti uang curian." Aku menunjuk Reza yang sedang panik memunguti uang yang berserakan. Reza sadar dia jadi tontonan. Dia berhenti memungut uang dan menatap sekeliling. Wajah-wajah tetangga yang dulu melayat ke pemakamannya kini menatapnya dengan horor dan kebingungan. "Pak Reza?" panggil Pak RT yang baru saja datang tergopoh-gopoh. Ini benar Pak Reza? Bukannya Bapak sudah dimakamkan?" Reza gagap. Lidahnya keluh. Dia tidak bisa menjawab. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Aku maju selangkah, mengambil peran sebagai narator kebenaran. "Benar.
Pak RT, ini Reza. Dia tidak mati. Dia dan ibunya memalsukan kematian demi mencairkan asuransi jiwa senilai 10 miliar dan menghindari utang judi. Mereka menipu Bapak, menipu warga, dan menipu saya. Suara kaget terdengar serempak dari kerumunan warga. Astagfirullah, seru mereka. Ibu Sari tidak terima. Dia maju menyerangku. Tangannya hendak menjambak rambutku. Diam kamu wanita pembawa sial. Jangan fitnah. Ini kembaran Reza. Saudara jauh yang mirip. Alasan yang sangat bodoh dan tidak masuk akal. Bahkan Reza pun menunduk malu mendengar alasan ibunya. Aku menepis tangan Ibu Sari dengan mudah. Aku mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. Cukup, Bu. Sudah cukup Ibu menginjak-injak harga diri saya. Ibu mengusir saya dari rumah saya sendiri. Padahal Ibu tahu anak Ibu masih hidup dan berselingkuh dengan wanita itu. Aku menunjuk ke arah mobil. Karina di dalam sana tampak ketakutan. Aku mengambil batu bata yang tergeletak di pinggir jalan dan berjalan menuju mobil. Reza mencoba menghalangiku, tapi Dimas dengan sigap menghadangnya. Dimas jauh lebih tegap daripada Reza. Minggir, atau saya patahkan tangan Anda, ancam Dimas dingin. Reza mundur ketakutan. Aku mengetuk kaca mobil keras-keras dengan batu bata. Keluar, Karina, atau aku pecahkan kaca ini. Karina gemetar. Dia perlahan membuka pintu dan keluar. Dia menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan tas tangan mahal, tas yang dibeli pakai uang perusahaan ayahku. Warga semakin heboh. Itu perempuan yang di makam, teriak salah satu ibu-ibu yang ternyata sempat melihat videoku yang viral di grup WhatsApp kompleks. Rupanya Dimas sudah menyebarkannya beberapa menit yang lalu. Penipu, pelakor, teriak warga. Suasana memanas. Rasa hormat mereka pada Ibu Sari berubah menjadi kebencian. Mereka merasa dikhianati karena sudah menyumbang uang duka dan mendoakan jenazah palsu. Reza melihat situasi semakin tidak kondusif. Dia mencoba nekat. Dia lari menuju pintu pengemudi, mendorong Karina hingga jatuh, dan mencoba menyalakan mesin mobil. Tangkap dia, teriak Pak RT. Namun sebelum warga bergerak, suara sirine mobil polisi meraung-raung dari ujung jalan. 2 mobil patroli datang dengan kecepatan tinggi dan memblokir jalan keluar. Polisi berseragam lengkap turun dengan senjata siap di tangan. Reza membeku di balik kemudi. Wajahnya pucat pasi, seolah darahnya tersedot habis. Dia tahu tamat riwayatnya. Polisi memerintahkan Reza keluar dengan tangan di atas. Dengan gemetar, Reza keluar dari mobil. Kaki dan tangannya lemas. Dia, yang tadi pagi masih merasa sebagai raja yang memegang kendali, kini tak lebih dari seorang pengecut yang terkepung. Polisi memborgol tangan Reza. Bunyi klik logam dingin itu terdengar sangat merdu di telingaku. Itu adalah suara keadilan. Saudara Reza Pratama, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan asuransi, pemalsuan dokumen negara, dan penggelapan dana, ucap petugas polisi tegas. Reza menangis. Air matanya tumpah. Dia menatapku. Memohon. Indira, tolong aku, cabut laporanmu. Ingat Bagas. Indira. Aku ayahnya. Aku menatapnya datar. Ayah Bagas sudah mati. Kamu sendiri yang membunuhnya. Polisi kemudian menghampiri Ibu Sari dan Karina. Ibu Sari dan saudari Karina, Anda juga kami amankan untuk dimintai keterangan sebagai saksi kunci dan dugaan turut serta dalam kejahatan terencana. Ibu Sari menjerit histeris. Dia berguling-guling di aspal, persis seperti saat di rumah sakit. Tapi kali ini, tidak ada simpati. Warga menyorakinya. Dasar nenek lampir. Penipu. Kembalikan uang sumbangan kami. Hukum mati saja. Teriakan cemoohan itu menggema. Ibu Sari diseret masuk ke mobil polisi, masih sambil meronta-ronta dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Karina menangis sesenggukan. Maskaranya luntur membuat wajahnya terlihat mengerikan. Aku berdiri tegak di tengah kerumunan itu, menyaksikan mereka bertiga dibawa pergi. Dimas berdiri di sampingku, menepuk bahuku pelan. Pak RT dan warga mendekatiku,
Meminta maaf karena sempat percaya pada sandiwara Ibu Sari. Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Tidak ada dendam pada warga. Mereka juga korban. Saat mobil polisi membawa mereka pergi, matahari mulai terbenam, meninggalkan semburat jingga di langit. Rasanya seperti sebuah tirai penutup panggung sandiwara yang panjang dan melelahkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang terasa jauh lebih segar. Beban berat di pundakku terangkat sudah. Reza, Ibu Sari, dan Karina sudah mendapatkan tempat yang layak bagi mereka. Di balik jeruji besi, dihakimi oleh hukum dan masyarakat. Hari ini, aku menang mutlak. 6 bulan telah berlalu sejak hari penangkapan yang menggemparkan itu. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita sibuk membangun kembali puing-puing kehidupan. Pagi ini, sinar matahari menerobos masuk lewat jendela kaca besar di ruang kerjaku yang baru. Bukan lagi di rumah yang penuh kenangan pahit itu. Aku sudah menjual rumah mewah tempat aku dan Reza tinggal dulu. Uangnya aku gunakan untuk membeli rumah yang lebih asri dengan halaman luas untuk Bagas bermain. Dan sisa modalnya aku putar untuk ekspansi perusahaan logistik peninggalan ayah. Aku menyesap teh melati hangat sambil menatap kalender di meja kerja. Hari ini adalah hari yang penting. Tapi bukan karena masalah hukum. Masalah hukum sudah selesai bulan lalu. Proses persidangan berlangsung cukup cepat karena bukti yang kami berikan sangat kuat dan tidak terbantahkan. Video di makam, rekaman CCTV bank, bukti transfer judi online, hingga kesaksian dokter yang disuap, yang akhirnya mengaku demi keringanan hukuman, semuanya menyudutkan Reza. Reza divonis 12 tahun penjara atas pasal berlapis, penipuan asuransi, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana perusahaan. Saat hakim mengetuk palu, aku melihat bahu Reza merosot. Dia terlihat kurus dan tua. Rambutnya dicukur habis. Wajah arogan yang dulu selalu dia banggakan, kini hanya tinggal sejarah. Tidak ada lagi Pak Rian, yang kaya raya. Yang ada hanya narapidana nomor sekian yang harus menghabiskan masa produktifnya di sel sempit yang pengap. Kabar terakhir yang kudengar dari sipir penjara kenalan Dimas, Reza sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena kasusnya yang dianggap memalukan. Memalsukan kematian dan menelantarkan anak istri dianggap tindakan pengecut bahkan di kalangan penjahat sekalipun. Dia sering menangis di pojok sel, memanggil-manggil namaku dan Bagas, tapi tentu saja, itu teriakan yang sia-sia. Karina juga tidak lolos. Dia divonis 3 tahun penjara karena terbukti menikmati hasil kejahatan dan bersekongkol menyembunyikan buronan. Aset-asetnya yang ternyata dibeli dari uang Reza, semuanya disita negara dan sebagian dikembalikan ke perusahaan. Dia kehilangan segalanya, kecantikan, kebebasan, dan harta. Dan Ibu Sari? Karma bekerja dengan cara yang paling puitis untuknya. Dia tidak dipenjara karena alasan kesehatan dan usia lanjut. Namun hukumannya jauh lebih menyakitkan daripada penjara. Dia kehilangan rumah tuanya yang disita bank karena ternyata Reza diam-diam menggadaikan sertifikat rumah ibunya sendiri untuk judi sebelum memalsukan kematian. Ibu Sari kini tinggal di sebuah peta kontrakan sempit di pinggiran kota, hidup dari belas kasihan dinas sosial. Minggu lalu, aku sempat lewat di dekat daerah kontrakannya saat meninjau gudang baru. Aku melihatnya duduk di kursi roda reot di depan pintu yang catnya mengelupas. Tubuhnya kurus kering, rambutnya putih berantakan. Dia menatap kosong ke jalanan. Tetangga di sana tidak ada yang mau bergaul dengannya karena tahu rekam jejaknya sebagai penipu ulung. Dia hidup dalam kesepian total, ditinggal anak yang dipenjara, dibenci lingkungan, dan diabaikan oleh menantu yang dulu dia sia-siakan. Aku tidak turun dari mobil. Aku tidak merasa perlu menghinanya lagi. Melihatnya hancur oleh keserakahannya sendiri sudah cukup bagiku. Aku hanya menutup kaca jendela mobil dan memerintahkan supir untuk jalan terus. Tidak ada rasa iba, hanya rasa lega bahwa dia tidak bisa lagi menyakiti kami. Pintu ruang kerjaku diketuk. Masuklah seorang wanita muda, sekretaris baruku, membawa tumpukan berkas. Bu Indira, laporan keuangan kuartal ini sudah siap. Keuntungan kita naik 20%. Lapornya dengan senyum cerah. Terima kasih, Tara. Letakkan saja di meja. Jawabku. Perusahaan ayahku bangkit kembali.
Tanpa rongrongan Reza yang diam-diam menggerogoti dana, arus kas perusahaan menjadi sangat sehat. Aku membersihkan semua orang-orang lama yang setia pada Reza dan menggantinya dengan tim profesional. Aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bukan hanya istri yang bisa diatur, tapi pemimpin yang mampu membawa kapal melewati badai. Sore harinya, aku menjemput Bagas di sekolah. Dia berlari menyambutku dengan tawa lebar. Tidak ada lagi jejak trauma di wajahnya. 6 bulan terapi psikolog anak sangat membantunya memahami situasi dengan bahasa yang dia mengerti. Kami sepakat memberitahunya bahwa ayah telah melakukan kesalahan besar dan harus dihukum di sekolah khusus orang dewasa, agar menjadi orang baik. Bagas menerima itu. Dia tidak lagi bertanya kenapa ayah tidak pulang. Dia dikelilingi oleh kasih sayang yang utuh dariku. Dari Om Dimas yang kini sering mampir untuk makan malam bersama kami sebagai sahabat keluarga, dan dari teman-teman barunya. Ibu, hari ini aku dapat nilai 100 lagi di pelajaran menggambar. Seru Bagas sambil memamerkan kertas gambarnya. Aku melihat gambar itu. Gambar kami berdua, aku dan Bagas, berdiri di depan rumah baru dengan matahari yang bersinar cerah. Tidak ada sosok ayah di sana, dan gambar itu tetap terlihat indah dan lengkap. Wah, hebat sekali anak ibu. Puji aku sambil mencium pipi gembilnya. Kami berjalan menuju mobil. Langit sore sangat cerah. Aku menggandeng tangan mungil Bagas. Dulu, aku berpikir hidupku berakhir saat suamiku mati. Ternyata, itu adalah awal dari kehidupanku yang sebenarnya. Kematian palsu Reza justru melahirkan sosok Indira yang baru, Indira yang kuat, mandiri, dan tak terkalahkan. Aku menyalakan mesin mobil dan memutar lagu kesukaan kami. Bagas bernyanyi riang di kursi belakang. Aku menatap jalanan panjang yang terbentang di depan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kebohongan. Badai sudah berlalu. Dan kini saatnya kami menikmati pelangi. Keadilan telah menemukan jalannya. Dan aku, Indira, telah menemukan kembali diriku sendiri.